Terima kasih kepada OktaFX yang sudah mensponsori video ini. Hai guys, kembali lagi bersama saya Joko Legowo. Di konten kali ini kita akan membahas analisa, lebih tepatnya analisa teknikal. Dan nanti kita akan membahas tentang indikator, yaitu indikator Bollinger Bands dan Moving Average 21 dan 25. Di sini banyak banget yang udah paham sama indikator tersebut, tapi tidak tahu cara menggunakannya agar mendapatkan profit dengan indikator tersebut, atau cara entry-nya kurang tahu gitu ya. Oh iya, saya akan menjelaskan sponsor video kita kali ini, yaitu OktaFX. OktaFX adalah broker global dengan pengguna 12 juta akun di lebih dari 100 negara. Jadi pastinya sudah punya pengalaman yang banyak dalam transaksi trading. OktaFX juga membantu trader menghasilkan uang dari transaksi forex, saham, dan komoditas tanpa komisi sama sekali dan split yang tipis. Lalu customer service yang aktif 24 jam dalam seminggu. Di hari Minggu pun mereka buka. Jadi kalian yang gabut di hari Minggu bisa tanya-tanya langsung ke customer service OktaFX. OktaFX juga mendapatkan penghargaan The Best Broker Asia di tahun 2022 dan The Most Secure Broker Indonesia. Jadi kalian yang khawatir dengan keamanan dana kalian di broker lain bisa lebih tenang dengan menggunakan aplikasi dari OktaFX ini. Oh ya, OktaFX ada promo besar di bulan Ramadan ini. Akan saya jelaskan promonya nanti di akhir video. Jadi kalian tonton video ini sampai akhir, akan saya jelaskan promo besar di bulan Ramadan dari OktaFX. Oke, langsung aja kita ke MetaTrader. Oke, saya akan membuka MetaTrader 5 dan kita akan buka di pair XAU USD. Seperti biasa kita selalu trading di XAU USD karena saya udah lumayan paham dengan karakter pair XAU USD karena dari newsnya mudah dibaca dan juga pergerakannya itu gampang gitu menurut saya pribadi ya, terutama yang sudah trading di pair major pair seperti Euro USD, GBP USD, JPY USD, USD JPY. Itu kalau misal pindah ke XAU pasti gampang lah membaca karakter dari pair XAU USD. Langsung aja ke chart. Jadi nanti kalian akan menggunakan indikator pertama Bollinger Bands, lalu moving average. Nah, moving average ini ada dua. Nanti kita pakai periode 21 dan periode 25. Oh iya, karena di sini saya sudah pasang, kalian bisa langsung pasang nanti di halaman sini. Lalu tambahkan indikator moving average. Yang pertama kalian setting periodenya menjadi 21, lalu moving average yang kedua kalian setting periodenya jadi 25. Dan warnanya kalian bebas mau pakai warna apa ya. Misal di sini saya contohkan yang periode 25 saya warnai biru. Kalau yang periode 21 saya warnai merah. Dan yang terakhir yaitu indikator Bollinger Bands. Untuk settingannya kalian nggak usah nggak usah ngubah settingannya karena kita mau pakai periode 20 saja. Langsung aja kita ke chartnya. Nah, kita di sini sudah menambahkan indikator Bollinger Band sama moving average-nya. Yang Bollinger Band itu kalian pasti udah tahu, yang garis warna hijau yang ada 3, upper band, middle band, dan lower band. Garis atas, garis tengah, garis bawah. Yang warna hijau di sini ya, saya tandai. Nah, udah kelihatan. Oke, lalu yang indikator moving average itu yang merah sama yang biru. Nah, kita di sini mau menganalisa untuk melakukan trading scalping. Scalping itu apa? Scalping itu trading jangka pendek. Nah, trading scalping itu mainnya di time frame M15 atau M5. Nggak boleh M1. Pokoknya M15 sama M5. Itu udah rumusnya. Dan sepengalaman saya. Nah, kenapa kita buka di H1? Karena kita memastikan tren yang terbentuk di H1 terlebih dahulu, baru kita open atau entry di M15 atau M5. Artinya misal nih, contoh ya,
di H1 trennya lagi naik seperti sekarang. Nah, kita buka di M15 dan kita tunggu di M15 ketika dia lagi naik, baru kita entry di saat itu, entry buy. Pasti di sini kalian bertanya gimana cara entry-nya. Nah, di sini karena trennya lagi naik atau lagi berjalan, seharusnya kalau misal kita pakai indikator ini, kita nunggu momen sideways atau lagi trennya lagi datar. Itu momen yang baik untuk kalian entry, bukan ketika terjadi tren seperti ini. Karena kalau terjadi tren seperti ini, kalau kita main main scalping kurang aman. Kita harus menunggu sideways. Nah, karena di sini keadaannya lagi terjadi tren ya. Jadi akan saya contohkan di market-market yang sebelumnya atau hari-hari yang besok. Yang kemarin. Nah, saya tandai dulu. Kita coba lihat di ketika keadaan market sideways ya. Kita akan cari ketika marketnya lagi sideways. Nah, ya di sini deh. Nah, yang ini. Ini kan ketika dia trennya turun. Saya tandain ini ya. Ketika trennya turun, setelah itu dia koreksi naik. Lalu dia terjadi sideways di berapa candle nih? 1, 2, 3, 4. Di 4 candle. Di 4 candle itu dia sideways. Nah, cara kita mengetahui sideways seperti apa? Kita lihat indikator moving average-nya. Ketika indikator ini dicatat ya buat kalian. Ketika indikator moving average 21 dan 25 saling mendekati, saling berdekatan, itu terjadi tren sideways. Nah, di saat momen itu, disitulah kalian harus memantau market karena untuk melakukan entry posisi. Oke, saya tandain dulu nih market yang sideways. Nah, di sini ya. Di sini marketnya sideways, di H1 sideways, tinggal kita lihat di H4. Ini di tanggal 16 Maret jam 21 malam. Kita buka di M15 tanggal 16 Maret. Nah, ini dia. Nah, ini trennya sideways. Nah, gimana cara kalian masuk ketika trennya sideways di time frame H1? Ketika kita sudah menemukan tren sideways, tapi kalian pasti belum paham nih, gimana caranya kok bisa tahu kalau tren itu sideways? Kita balik lagi di H1. Oke, kita balik di H1. Kita zoom. Nah, ini ya. Yang di dalam kotak ini itu sideways. Cara kalian mengetahui tren itu lagi sideways atau enggak, yaitu dengan melihat tren sebelumnya atau candle-candle sebelumnya. Ketika candle sebelumnya itu terjadi tren atau setelah koreksi, itu berarti berikutnya akan terjadi tren sideways. Contohnya di sini. Saya pakai ini ya penandanya. Dia trennya turun. Nah, setelah tren turun pasti akan terjadi koreksi naik. Itu memang sudah rumusnya. Ketika tren naik pasti akan terjadi koreksi turun. Nah, setelah koreksi itu pasti akan terbentuk sideways. Dan setelah sideways pasti akan terbentuk tren baru. Entah dia naik atau turun. Nah, di momen sideways itulah kalian akan melakukan entry. Jadi sudah paham ya kalau misal trennya itu sideways itu gimana? Yaitu setelah terjadi tren. Setelah itu koreksi baru terjadi sideways. Contohnya di sini deh, yang sekarang deh. Nah, ini kan saya tandain lagi ini. Nah, yang saya tandain ini sideways. Karena dia tren sebelumnya naik baru turun dan terjadi sideways. Seperti yang saya bilang tadi. Terbentuk tren, koreksi, lalu sideways, lalu terbentuk tren lagi. Seperti contoh di sini. Nah, contohnya yang di sini ada ya, yang lebih dekat gitu. Contohnya di sini ketika terjadi tren dia koreksi turun lalu sideways. Nah, kalau misal kalian membaca dari MA-nya, dia masih naik. Berarti artinya setelah sideways ini trennya pasti akan naik lagi. Oke, paham? Kenapa bisa gitu? Karena dari arah MA dan Bollinger Band-nya masih mengarah ke atas. Lalu yang kalian perlu catat, ketika MA 21 dan 25 saling menjauh, artinya akan terjadi tren besar atau
candle-candle yang terbentuk itu akan banyak, atau candle-candle badan candlenya akan besar. Cara gampangnya gitulah. Ketika MA21 dan MA25 menjauh, artinya akan terjadi tren yang besar. Karena di sini sudah terjadi tren di sideways yang ini, maka kita tinggal nunggu aja penembusan di di harga atas dan harga bawah sideways. Nah, cara entry-nya seperti itu. Di harga atas dan harga bawah sideways itu di mana? Saya tandain. Harga atas sideways itu mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Yang candle yang ini saya tandain. Yang candle ini, nah di ekor candle ini di 1978, di situ adalah harga puncaknya sideways. Lalu kita tunggu candle-candlenya sampai ada badan candle kecil dan kita cari lembah sideways-nya. Lembah sideways-nya di sini. Nah, di 1968 dari ekor di candle yang turun ini di sini. Nah, kita ambil lembahnya di situ. Nah, di situ kita akan open menggunakan pending order. Gimana caranya? Yaitu menggunakan pending order buy stop, kita opennya di puncak di sini 1978 dan sell stop di 1968. Gimana? Gampang banget kan? Entry pakai indikator MA dan BB. Tapi ini saya baru pakai MA-nya aja ya, belum BB-nya, karena BB-nya akan dimanfaatkan buat scalping nanti di M15 sama M5 ketika trennya sideways. Ini saya membocorkan istilahnya membocorkan salah satu cara entry di H1 atau daily ketika terjadi sideways. Ini paling ampuh banget. Kalau misal kalian nemuin tren lagi sideways, kalian langsung aja cari puncak dan lembah sideways-nya lalu pasang pakai pending order. Kita kembali lagi ke materi konten kali ini, yaitu scalping menggunakan Bollinger Bands dan juga MA. Kita lihat setelah kita tahu nih, misal di sini ya, yang tadi. Jadi tadi kita saya udah mengatakan kalau market untuk mengetahui sideways itu dari yang pertama dari candle pattern, lalu yang kedua dari indikator MA-nya yang 21 dan 25 menjepit. Itu berarti akan terjadi sideways seperti di sini ya. Di sini yang MA 25 tadinya menjauh, setelah itu saling berdekatan, nah terjadilah tren sideways di sini. Nah, ketika sideways berarti kita akan melihat Bollinger Bands di M15. Cara opennya seperti apa? Ketika kita sudah buka tadi dia satu, udah tahu kalau sideways, nah kita tinggal tunggu aja nih candlenya menyentuh garis upper band atau lower band. Nah, upper band atau lower band itu yang kalau upper band itu garis atas, yang lower band itu garis bawah. Saya pakai bahasa Indonesia aja deh, biar lebih mudah dipahami. Contohnya di sini yang saya tandai. Ketika candle turun atau trennya turun, nah ini kita memanfaatkan koreksi naiknya yang ada di H1 tadi ya. Jadi ketika trennya turun, candlenya turun, nah ketika candle menyentuh garis bawah Bollinger Band, kita siap-siap untuk open buy. Oke. Ketika candle menyentuh garis bawah Bollinger Band, kita tunggu candle naik, baru kita open buy. Kita tunggu kuncinya, kita tunggu candle badan candlenya hijau atau candle naik, baru kita open buy. Dan target profit bisa kalian ambil TP-nya 100 sampai 200 pip kalau di XAU ya. Jadi kalian udah paham kan? Ketika candle menyentuh garis bawah atau garis atas, itu akan terjadi pembalikan tren. Contohnya di sini. Ini dalam catatan ketika sideways ya. Kalau nggak sideways, ya kita ngikutin trennya karena trennya naik. Contohnya di sini. Contohnya di sini. Nah,
Contohnya di sini ya, ketika candle menyentuh garis atas, kan harusnya kalau rumus tadi harusnya ketika candle menyentuh garis atas atau garis bawah dia akan berbalik. Nah, kenapa ini tembus? Karena trennya lagi naik dan MA-nya ikutan naik. Jadi kita nggak bisa berlawanan sama tren terus open sell gitu karena sudah nyentuh BB atas, tapi kita tetap open buy karena MA-nya pun juga naik ke atas dan MA 21, 25 saling berjauhan, artinya akan terjadi tren besar. Dan seperti yang kita lihat di sini, nyatanya sampai sekarang masih naik. Dan sekarang, nah, contohnya di sini nih, sekarang keadaan sekarang ya. Karena tren yang sebelumnya naik, setelah itu terjadi koreksi turun. Nah, di saat ini jika kita tinggal nunggu aja, nunggu MA 21 dan 25 saling berdekatan, itu akan terjadi sideway. Dan disitulah momen kalian untuk melakukan entry yang sesuai dengan yang saya bilang tadi. Ketika sudah terbentuk sideway, tunggu aja MA-nya saling menyempit seperti ini ya. Ini MA-nya berpotongan. Kalau berpotongan berarti akan terbentuk tren lain. Misal MA yang merah yang 21 itu ada di atas, setelah itu berpotongan turun, maka akan terjadi tren turun. Ketika MA merah berada di atas, artinya trennya naik. Ketika MA merah berada di bawah, artinya akan terjadi tren turun. Intinya di sini kita cara entry-nya yaitu menunggu candle kena garis BB atas atau bawah. Ketika sideway, maka kita akan langsung entry. Contohnya kita cari trend sideway lainnya. Nah, di sini. Nah, ini karena MA-nya saling menyempit, MA-nya saling berdekatan, berarti trennya lagi sideway. Dan di sini kita opennya di mana? Ketika terjadi penembusan, misal contohnya, catatan. Kalau misal Bollinger Band-nya lagi datar posisinya kayak gini, garisnya kayak gini, nah itu udah pasti sideway. Kalau bisa kalian menunggu momen Bollinger Band-nya arahnya lagi lurus gini, nah kalian bisa nunggu tuh buat melihat candlenya apakah tembus garis atas BB atau garis bawah BB. Kalau misal tembus garis bawah BB, berarti kita siap-siap open buy. Jadi intinya misal contohnya di sini ya, saya gambarin di sini aja deh. Di garis atas ini, di sini, ketika dia candle tembus garis atas, pasti dia akan turun. Ketika sideway ya, ketika candlenya tembus garis bawah, ketika sideway dia pasti akan naik, gitu. Jadi kalian entry-nya di saat candle menembus garis atas atau garis bawah BB ketika terjadi sideway. Gampang kan? Gimana? Semoga kalian paham dengan penjelasan saya tadi. Kalau misal belum paham, bisa langsung tanya di kolom komentar atau hubungi di WhatsApp kita, oke? Oh iya, sesuai janji di video awal tadi, saya akan menjelaskan promo dari OctaFX di bulan Ramadan ini. Jadi promo dari OctaFX ini mulai dari tanggal 22 Maret sampai 1 April. Setiap satu lot yang kamu transaksikan, kamu berhak mendapatkan satu tiket yang akan ditukar di random draw untuk mendapatkan kesempatan memenangkan iPhone 14s dan 30 hadiah lainnya. Dan buat kamu yang trading sampai 50 lot, bisa mendapatkan 25 tiket untuk kalian tukar di random draw. Plus setiap lot yang kamu tradingkan sebesar 0,1 dolar akan disumbangkan untuk kemanusiaan. So, di bulan Ramadan ini kesempatan buat kalian melakukan trading agar mendapatkan hadiah dari OctaFX plus kalian dapat pahala. Sekian konten kali ini dari saya. Semoga kalian paham dengan cara entry tadi. Pokoknya kalian memanfaatkan ketika momen sideway. Kalau kalian masih kurang paham atau masih bingung, langsung aja WhatsApp di nomor ini. Atau kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Saya Joko Legowo. Bye.